Mukadimah 1. Menyadari bahwa gerbang akhirat atau alam barzakh kubur bukan ranah kita, bukan lagi ranah akal fikiran. Alam barzakh adalah sebuah alam yang berbeda dengan alam dunia. Kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi setelah kematian. Kita sudah cukup dengan iman dan pasrah, tidak usah repot-repot memikirkan apa yang akan terjadi, tidak usah disamakan dengan hidup di dunia. Allah sudah menjamin kenyamanan bagi yang beriman dan beramal soleh, dan sebaliknya siksa bagi pendurhaka. Dengan demikian, kita akan lebih pasrah dan tawakal kepada Allah, serta lebih giat berdoa dan beribadah untuk memohon ampunan dan rahmat-Nya. Kita juga akan lebih sadar akan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat kematian, karena itu dapat membuat hati menjadi lembut dan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Hari, Tirmidzi. Situasi alam barzakh tak ada yang tahu, hanya Allah semata, manusia tidak dapat mengetahuinya kecuali melalui wahyu dari Allah sebagai sampaikan sedikit lah ya untuk tausiah. Diawali dengan anak-anakku yang soleh, bahwa Allah telah berfirman, ya, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika dia mengingat aku. Jika dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika aku mengingat aku dalam suatu kaum, maka aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik dari mereka. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Anak-anakku yang soleh-soleha, siswa-siswi SMP Negeri 2 Garawangi, bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya Allah harus selalu mengingat kepada Allah. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita yang mengaku Muslim, mengaku Islam, tentunya terus berusaha, terus untuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban kita sebagai Muslim. Ya. Bahwa hadis yang tadi Ibu bacakan, bahwa Allah itu tergantung kita, ya. Allah itu tergantung kita. Kalau kita mendekat, Allah pun akan. Kalau kita menjauh dari Allah, maka Allah akan. Kita harus yakin itu, ya, harus yakin. Sementara kita tahu bahwa hidup apapun kita tergantung kepada Allah, ya. Bagaimana untuk implementasinya? Itu dilaksanakan, ya, untuk mendekati Allah, ya Neng, ya. Salah satunya adalah sholat lima salah satunya adalah kita menjalankan kewajiban kita untuk sholat 5 waktu, mulai dari subuh, kemudian baik, terima kasih sudah menyebutkan yang sholat 5 waktu. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah melakukannya yang sholat 5 waktu? Apakah sudah? Baru berapa waktu yang sudah dilaksanakan? Dari kelima itu, siapa yang sudah 5 waktunya dilaksanakan? Cuk. Tadi yang disebutkan mulai dari subuh sampai isya. Coba Ibu ingin lihat tuh yang sudah 5 waktu dilaksanakan. Yang baru 4 waktu
Ada yang ngacung. 3 waktu. 2 waktu sholat. Baru 1. Misalnya maghrib saja. Ada yang belum sama sekali? Tidak. Ya. 5 waktunya itu ya. Singkatkan. Karena tadi berdasarkan dari hadis yang Ibu sampaikan, bagaimana Allah dekat dengan kita ya. Kewajibannya saja tidak ya gitu ya. Itu mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita semua untuk terus istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Amin. Ya, amin. Pesan Ibu untuk pertemuan hari ini cukup sederhana. Berawal dari sholat 5 waktu. Banyak manfaatnya dari sholat 5 waktu. Karena dari sholat 5 waktu ada pelajaran-pelajaran yang bisa tertanam kepada diri kita. Salah satunya yaitu disiplin waktu. Betul? Ya. Terima kasih Pak Aib, Pak Roy sudah memberikan waktu ke Ibu untuk memberikan arahan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat dan juga nanti berprogres, berpengaruh ya, ada dampak kepada anak-anak tercinta SMP Negeri 2 Garawangi. Tepuk 1. Kebiasaan ada yang bicara ikut ngobrol ya. Bapak Ibu guru semuanya ya, mendoakan kalian semoga menjadi orang yang sukses baik di dunia dan di akhirat. Amin. Mungkin itu saja dari Ibu ya arahannya. Tetap semangat istiqomah ya. Juga kemarin itu sudah pelaksanaan milad gebyar ya yang luar biasa. Terima kasih kalian sudah partisipasi dalam kegiatan tersebut. Keren ya. Itu. Semangat, tapi jangan lupa untuk belajar. Tugas dan kewajiban kalian adalah belajar. Boleh kita ketika ada waktunya acara khusus kegiatan sekolah, oke, ya. Waktunya belajar pun oke. Siap? Oke, jadi biar balance ya, seimbang. Terima kasih. Seperti biasa ditutup dengan doa. Ada perwakilan Pak Ustadz dari siswa. Ibu ingin mangga yang mau dulu dengan membacakan 1 surat saja. Siapa Pak Ustadz? Ayo, siapa? Putra apa putri? Mau putra apa putri? Kemarin putra, berarti sekarang putri. Ya. Ya. Ayo putri. Putri. Ayo maju. Surat apa saja lah. Ya. Kelas berapa? Kelas 9A. Rumahnya di mana? Alamat? Di Desa Kota Kembaran 1. Kota Kembaran 1. Ya, baik, terima kasih ya. Pimpin untuk salah satu surat saja dibacakan ya. Yang apa lagi? Yang apa lagi? Apa? Kasih. Marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Ikhlas. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik,
anak-anakku, satu surat lagi Al-Kautsar, diikuti bersama-sama ya. Siap, kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Neng. Gimana rasanya tampil di depan? Ibu ingin tahu dulu. Perasaannya gimana? Sedikit deg-degan, cuman ya untuk pengalaman biar kedepannya lebih berani lagi. Terima kasih. Sekarang masih deg-degan? Enggak, Ibu. Kalau kedepannya nanti insya Allah nggak deg-degan ya, terbiasa. Iya. Tepuk tangan untuk Sipa ya. Baik anak-anakku, terima kasih semuanya. Kita sudah melaksanakan, sudah menjalankan gerbang berkah ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih khusyuk lagi, terus istiqomah untuk mengikutinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber utama informasi. Demikian pula, situasi mahsyar, surga, dan neraka juga hanya Allah yang tahu. Mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia pada hari kiamat, surga adalah tempat kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman, dan neraka adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang kafir. Maka wisata ke alam barzak, MAKSYAR, alam keabadian surga dan neraka hanyalah imajinasi, sedang nyatanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah SWT berfirman, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Qs. Luqman, 34. Melalui Al-Quran dan Hadits, kita dapat mengetahui bahwa alam barzak adalah sebuah alam nyata, di mana roh manusia berada setelah kematian dan sebelum dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Kita juga dapat mengetahui bahwa ada siksa kubur bagi orang-orang yang tidak beriman, dan ada nikmat kubur bagi orang-orang yang beriman. Tentu kita harus senantiasa bertaubat memohon ampunan atas segala kesdaliman diri. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan ampunan darimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.